Selamat malam pemirsa, saya Agung Magandi dari SMK Mikael, kelas 12 TP3, absen 3. Di sini saya akan mewawancarai narasumber. Boleh diperkenalan, Bu, namanya siapa? Nama saya Siska Ekawati, pekerjaan saya karyawan swasta, karyawati ya. Agama saya Kristen. Oke. Yang Tante Siska tahu tentang toleransi antar agama apa ya? Kalau kita bicara sebuah toleransi yang seperti secara umum ya, toleransi artinya kita menghargai, menghormati sesuatu yang berbeda ya, sesuatu Ya. yang berbeda. Jadi kita dalam kehidupan di bangsa Indonesia ini khususnya kita adalah bangsa yang banyak beraneka ragam suku, bahasa gitu ya, dan Ya, juga agama yang berbeda. berbeda. Tapi perbedaan ini bukanlah menjadi sebuah perbedaan harusnya, karena kita berada di dalam naungan bangsa Indonesia yang merupakan satu kesatuan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi kan satu. Termasuk di dalam kita bertoleransi secara agama ini. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya hanya kendaraannya saja yang berbeda. Tapi sebenarnya semuanya adalah menuju kepada pencipta ya, kepada Tuhan. Nah, itu sih pandangan saya. Jadi kita sebenarnya tidak, kalau saya bertoleransi itu sangat sebagai pribadi, sebagai ciptaan Tuhan yang sama-sama kita juga baik dari agama manapun, pencipta kita adalah sama, yaitu Oke. Tuhan. Oke, untuk selanjutnya. Oke. Yang Tante Siska tahu tentang toleransi agama yang ada di Indonesia, khususnya di lingkungan sekitarnya, gimana ya Tante ya? Ya mungkin saya banyak bertemu di lingkungan kerja ya, di Hmm. lingkungan kerja saya cukup artinya Berbagai macam bermacam-macam agama gitu ya? agama, ya, dan juga bahkan berbagai suku gitu kan, yang ada di lingkungan kantor saya. Jadi kita pada saat bertoleransi ini di kantor ini saat mereka misalnya yang Muslim puasa, ya kita juga ikut menghargai, menjaga artinya ya bukan berarti pada saat puasa ya kita yang tidak mengikuti puasa ini ya ngawur-ngawur kan enggak gitu. Nah, termasuk ya saat yang kita Kristen juga merayakan hari raya kita ya terkadang kita juga bersama-sama untuk saling merayakan di acara momen-momen yang masing-masing agama yang ada di Indonesia ini eh, merayakan. Gitu. Oke. Oke, untuk selanjutnya yang perlu dikembangkan agar toleransi di agama ini semakin hari semakin baik. Menurut saya sih cara pandang ya, Cara pandang ya. cara pandang, keterbukaan, ya, yang perlu dikembangkan di tengah bangsa kita ini, khususnya di dalam kita berbicara dengan toleransi agama. Karena kalau kita tidak memiliki keterbukaan, pastinya akan saling banyak miss yang terjadi. Nah, itu yang kalau menurut saya keterbukaan ini dan open minded ya, keterbukaan di dalam sebuah pemikiran sehingga kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Karena memang sebenarnya seperti tadi saya sampaikan, tidak ada satu perbedaan yang sebenarnya harus diperdebatkan, tapi di dalam hal ini adalah seperti yang saya di awal katakan, hanya kendaraannya saja yang berbeda, tujuannya sebenarnya sama. Tujuannya sama. Iya. Oke. Yang menjadi faktor penghambat dan pendukung terciptanya kerukunan antar agama di Indonesia. Iya, ya tadi mungkin banyak pandangan yang tidak terbuka ya, artinya hanya
fokus kepada benar dan salah Benar dan salah. dalam satu hal. Ya, pada saat seseorang mungkin menerima pengajarannya gitu kan, tanpa juga membuka diri atas pengajaran orang yang bukan berarti harus kita menganut, bukan, tapi memberikan satu keterbukaan atas maksud dari sisi yang berbeda ini. Oke. Untuk faktor pendukungnya, Tante? Faktor pendukungnya yang bisa diberikan sebenarnya banyak. Banyak ya? Banyak dalam arti ya pertemuan antar agama, ya pasti juga bisa dikomunikasikan juga beberapa yang sering kita juga dengar acara-acara pertemuan tokoh-tokoh agama itu juga bisa membantu. Dan kalau di lingkungan yang kecil artinya ya kita bisa saling ikut bersatu, merayakan tadi ya acara-acara yang mungkin berbeda dengan kita, tapi ya artinya kita ikut mensupport semuanya, saling bersama, saling mendukung satu dengan yang lain. Gitu. Oke. Pesan-pesan agar kerukunan antar agama dapat terus terjaga, khususnya di kalangan pelajar SMA atau SMK. Nah, di dalam pelajaran ini untuk anak-anak remaja ya, khususnya banyaklah membuka wawasan, banyak membaca juga. Kenapa saya katakan membaca? Karena banyak sekali pandangan-pandangan yang positif yang bisa menyatukan juga dari beberapa tokoh-tokoh di dalam buku-buku yang cukup bagus. Mereka justru memberikan pemahaman yang bagus tentang artinya kesadaran di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Karena bukan sesuatu perdebatan yang perlu menjadi acuan, jadi menjadi satu benar dan salah, tapi menjadikan satu kesatuan yang menuju ke tempat yang sama, tujuan yang sama. Nah itu, kalau menurut saya anak-anak remaja perlu sekali membuka wawasan pikiran mereka, ya, dan membaca itu banyak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Selamat malam.